Saya mendapat berapa bukti pembayaran. Iya, sabar, matiin dulu. Pembayaran. Iya, nggak diputerin, nggak. Nggak tahu kenapa kalau Vivi dengerin suara Bang Farhat kayak ngereok gitu. Padahal gue penasaran guys, soalnya kemarin malam tuh kan gue sebenarnya udah lihat ada klarifikasi nih Bang Farhat. Jadi Bang Farhat ternyata setelah udah bubaran acara Tabayun tuh yang kemarin, dia konferensi pers guys. Kalau kalian males nonton, ada Barbados di sini. Ini Barbara, bentar. Nah ini baru Barbados ini yang bicara. Jadi aku tahu kalian tidak ada yang mau nonton. Jadi kalau kalian mau dengarkan, ku jelaskan ke kalian gitu ya, singkatnya seperti apa. Ada satu wartawan bertanya di awal, Bang Farhat kenapa kok nggak datang? Terus dia jawab, ya karena saya sudah menunjuk jubir untuk datang ke sana. Ya tapi kenapa nggak datang? Karena menurut Bang Farhat, caranya mereka itu sama aja terus, tidak ada tuh mau mencari damai, kata dia begitu. Itu cuman mau masuk TV, mereka tuh pura-pura damai padahal sebetulnya tidak mau damai, kata Bang Farhat begitu. Nah, ini aku langsung ke intinya ya guys. Kan kemarin ada penawaran, yang mana penawarannya itu ayolah kita tunjuk pihak ketiga supaya uang ini ditaruh di pihak ketiga, jangan di rekening yayasan, biar tidak ada fitnah. Dan nanti setiap kali ada kebutuhan Agus dibutuhkan sesuai dengan akadnya pertama yaitu untuk pengobatan, itu nanti yang mengeluarkan itu adalah yang pihak ketiga ini supaya mudah untuk dicek. Jangan sampai nanti seperti kemarin minta mutasi aja setengah mati, kan gitu. Nah dari pihak tiga pengacaranya Bang Farhat yang mewakili Bang Farhat itu kan bilang oke, kita sampaikan dulu. Di konferensi pers ini Bang Farhat langsung jawab bilang, oh tidak bisa, balikin aja duitnya. Seperti yang ku bilang, berarti memang tidak ada jalan lagi selain diproses secara hukum gitu ya. Terus Bang Farhat juga nyenggol Tenovi, bilang kalau akan ada 2 laporan lagi untuk Tenovi. Tenang aja, tunggu aja, akan ada datang 2 laporan untuk kau gitu. Terus dia juga nyenggol-nyenggol Bang Densu gitu kan. Kasihan amat ya Bang Densu tuh udah capek nggak sih, dia minta maaf sana sini, salaman sana sini, capek lah dia, katanya begitu. Nah kemudian yang terakhir ini yang mau ku sampaikan ke kalian, ada Bang Farhat tuh sebut tentang ibu-ibu UMKM. Karena memang kemarin itu ada ibu-ibu UMKM itu datang ke sana. Aku pikir nih UMKM mana gitu. Ternyata di tahun 2019 Elsa Syarif itu pernah menangani satu kasus bersama Farhat Abbas, yang mana kasusnya ini menjerat satu orang pemilik UMKM yang dituduh melakukan penggelapan dana investasi bodong. Nah kemudian menurut kata ibu-ibu UMKM ini, dana yang seharusnya itu ada di tangan mereka itu dititipkan dulu di pengacara oleh si pemilik UMKM ini gitu. Nah begitu pemilik UMKM ini ternyata diputus bersalah, memang dia bersalah dan harus menjalani hukuman, ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada ibu-ibu UMKM dengan dalil alasannya adalah karena itu uang untuk membayar fee pengacara dari Elsa Syarif dan Farhat Abbas, begitu. Nah aku tidak bisa cerita banyak soal ini karena yang lebih paham itu pastinya ibu-ibu UMKM ini gitu. Tapi menurutku kalau misalnya memang bisa dilaporkan, ya sudah laporkan saja ke polisi, kan begitu. Yang ada kemarin aku lihat ada beberapa video ibu-ibu UMKM ini datang ke rumahnya Farhat Abbas nangis-nangis gitu. Karena menurut mereka ini momen yang tepat supaya bisa disorot oleh media, karena mereka juga masih menanti uang mereka itu bisa kembali gitu. Dan Bang Farhat berani bilang di media, ngapain itu ibu-ibu tuh nangis gitu ya, kalau nggak nangis nggak cair itu uangnya, satu orang 200.000 katanya. Bang Farhat bilang dia punya videonya, begitu. Balik lagi ke soal Agus ya, ini kan berita masalah kisru donasi ini kan udah nyampe ke luar negeri juga ya guys gitu. Sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura dan kemana-mana gitu. Gua sebagai orang Indonesia merasa malu terus terang gitu. Karena seharusnya ini masalah sesimpel Agus itu bisa menerima gitu kan. Dia dibantu, uang itu memang untuk Agus gitu loh. Tapi dipakailah untuk pengobatan dulu gitu. Dan itu akan diatur oleh yayasan-yayasan yang ngatur penyerahannya. Tapi janganlah kau takut, pasti akan diberikan kepadamu. Karena di saat itu donasi itu semua yang mendonasi itu untuk pengobatan Agus gitu loh. Makanya kalau dipakai bukan untuk pengobatan, makanya para donatur itu pada kesel semuanya, kan gitu. Sampai akhirnya bikin petisi, melapor ke polisi dan seterusnya. Ini minimal ya, kalau Agus tuh nggak suka sama Tenovi, minimal lihatlah Bang Densu. Bang Densu itu kan orang baik kalau kata Agus. Kata Wawa kan orang baik ya. Kalau misalnya dia mau menyelesaikan ini semuanya, tidak usah diserahkan kepada pengacara lagi. Sudahlah damai.
Uang itu pasti akan untuk Agus. Itu pun Bang Densu sudah menjamin uang itu semuanya untuk Agus. Karena kenapa? Di saat donasi itu dilakukan, mendapat uang sebesar itu pada saat donasi dibuka untuk Agus, bukan untuk orang lain. Jadi tidak mungkin itu akan diserahkan kepada orang lain. Jadi kalau kata gua, kuncinya itu memang sekarang tuh di Agus. Kalau Agus mau menyetop semua drama-drama gak penting ini, Agus itu sudahilah, udah cabutlah itu laporanmu. Selesaikan sudah semuanya. Karena kan kau pernah bilang kalau Bang Densu itu orangnya baik. Tapi kau lihat apa yang terjadi dengan Bang Densu. Dilaporin sama Farhad Abbas. Karena apa? Ya karena urusan ini. Kan kau bilang Bang Densu tuh orang baik luar biasa. Tunjukin sama netizen Indonesia, sama kita semua, kalau kau itu masih ada hati, Agus. Kau lihat itu orang semua mau bantu kau. Semuanya kena. Jadi ribut semuanya. Bikin malu sampai kemana-mana. Sudahilah, itu uang-uangmu tidak akan mungkin diserahkan kepada orang lain kecuali engkau. Kenapa? Karena memang di saat donasi itu dibuka, dapatnya memang segitu. Donasi untuk pengobatan Agus. Kenapa uang itu diambil? Karena memang ternyata terbukti kalau tidak sesuai dengan akad awalnya untuk pengobatan, uang itu dipakai untuk check out ini, untuk itu, untuk segala macam. Jadi harus ada pengaturannya karena harus ada pertanggungjawaban dari yayasan. Simple itu. Tapi kalau misalnya Agus tetap berkeras, kita nggak tahu nanti ini akan dibawa kemana. Aku sih berharap dari dinas sosial atau dari pemerintah akan bantu untuk tangani ini. Kenapa? Terlihat tolol kita tuh. Beneran. Kita semua tuh malu sebagai orang Indonesia. Malu kita ngelihat kayak begini. Oh begini mentalnya orang Indonesia, dibantu terus malah dilapor. Oh begini ternyata mental orang Indonesia, ribut-ribut. Intinya begitulah guys. Ini masalah sebetulnya simple, tapi ya kita sama-sama tahu ya, siapa yang membuat masalah ini jadi panjang kali lebar kali tinggi sampai ke luar negeri. Jangan sampai ini menembus tata surya nanti beritanya sampai kemana-mana. Kata gue ya, itu pengacaranya si Mas Agus itu tuh kayak stop anjir. Gila, dia sampai diundang sama Deddy Corbuzier loh, nge-podcast bareng tuh ngebahas kasusnya si Agus. Gue kayak, emang lu tuh bener-bener kayak si FA nih ya, bener-bener kayak cari namanya, gila pansosnya, parah banget sih kata gue. Gue bener-bener gak tahan banget karena sikap dia tuh bener-bener kayak kemana-mana anjir, kemana-mana dia pansos. Sekarang gue bener-bener lihat si Kodeni Sumargo itu ya, apa namanya, kayak berusaha buat menengahi ini dan membuat semuanya damai. Istilahnya tuh kayak hancur semuanya karena diperkeruh mulu sama si FA ini. Diperkeruh loh, parah banget loh diperkeruhnya tuh, sampai ke dalam-dalam. Tahu nggak kalau kayak gini yang untung siapa? Ya si FA ini, bukan si Mas Agusnya itu, tau nggak sih? Gue nggak habis pikir sih, bener-bener nggak habis pikir. Kayak pengacara tapi dapetin exposure-nya bener-bener sekebangetan ini gitu loh. Tahu nggak sih yang gue rasain tuh bener-bener kayak apa ya, gedeg banget, kayak kok bisa ya lu kayak gitu loh. Gue bener-bener nggak habis pikir sih. Lu sama nggak sih apa yang lu rasain kayak gue sekarang? Bener-bener gedeg banget karena bener-bener kayak udahlah nggak tahu lagi deh. Lu coba deh, lu komen perasaan lu gimana lihat si FA Warawiri kesana kesini. Padahal Deddy Sumargo tuh bener-bener kayak berusaha buat memperdamai semuanya, kayak gitu, pengen mendamaikan semuanya. Kata gue parah banget sih, bener-bener parah banget. Gue kayak udah hilang sabar.